anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Pak Andre dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, selamat pagi anak-anakku yang hebat. Ya, pagi ini kalian akan ditemani belajar dengan Pak Andre selama 30 menit ke depan. Anak-anak, program Belajar di Rumah bersama Guruku adalah program kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama dengan SBO TV. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Andre harap kalian selalu sehat selalu dan selalu bersemangat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Pak Andre mau mengecek kesiapan kalian ya. Apakah kalian semua sudah mandi? Sudah kan? Nah, sudah sarapan? Ya, kalau ada yang belum, ya karena kita mau belajar, sarapannya ditunda dulu. Nah, siapkan alat tulis kalian. Kalau sudah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari sikap berdoa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, Pak Andre mau tes kalian apakah masih ingat dengan tepuk semangat ya. Kita lakukan dulu ya. Tepuk semangat. 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 Aku pasti bisa. Nah, hebat sekali anak-anak semua. Nah, kalian, Pak Andre harap kalian sehat selalu dan selalu menjaga diri kalian untuk berkumpul ya. Berkumpul untuk saat ini, Pak Andre harap kalian menjaga diri untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak kalian kenal. Menjaga jarak bila bertemu dengan orang lain ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan nyanyikan terlebih dahulu lagu ya. Nah, Pak Andre mau mengajak kalian menyanyikan lagu. Nah, sama-sama ya kita nyanyikan ya. Nah anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu tersebut? Bahagia Pak Andre. Nah, Pak Andre harap kalian selalu semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Pak Andre, hari ini kita mau belajar apa sih? Nah, sebelum itu Pak Andre mau mengulas dulu pembelajaran yang lalu. Nah, apakah ada yang masih ingat? Pembelajaran yang lalu adalah siklus air atau daur air. Nah, Pak Andre mau tanya kira-kira sekilas ya, siapa yang masih ingat tentang daur air atau siklus air? Nah, Pak Andre akan jelaskan lagi ya, mulai dari air yang berada di daratan, air yang ada di pegunungan, baik itu air yang juga di sungai. Semuanya memuara, mengalir sampai ke laut.
setelah di laut mengalami penguapan. Pak Andre, apakah hanya air yang di laut yang mengalami penguapan? Tidak. Ada air yang di darat juga mengalami penguapan. Nah, setelah air tersebut menguap, kemudian terbentuklah awan. Awan bagaimana Pak Andre? Awan yang masih putih ya, masih bersih. Nah, setelah awan yang putih berkumpul menjadi awan gelap, kemudian turunlah hujan. Setelah hujan turun, mengalirlah kembali ke daratan hingga di pegunungan sampai seterusnya. Itu adalah sekilas mengenai siklus air. Nah, anak-anak, hari ini kita mau belajar apa? Apakah meneruskan siklus air? Tidak, kita mau belajar hal baru. Nah, anak-anak, ketika Pak Andre mengendarai sepeda motor, berjalan ke tempat ini, bukan berjalan, maksudnya berkendara sampai ke tempat ini, Pak Andre merasakan udara makin panas, gerah sekali. Nah, kira-kira apa ya penyebabnya ya? Nah, suhu di permukaan bumi makin hari makin panas. Nah, hal ini karena disebabkan oleh banyak hal. Kita akan pelajari hari ini ya. Oke ya. Sebelumnya Pak Andre akan jelaskan dulu kita akan belajar apa. Nah, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan visual dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, tujuannya apa anak-anak hari ini? Nah, dengan memperhatikan informasi tentang pemanasan global, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang terkait dengan wujud benda dalam materi pemanasan global dengan tepat. Nah, dengan memperhatikan informasi tentang pemanasan global, siswa dapat menyebutkan langkah mengurangi pemanasan global. Nah, ini adalah sedikit mengenai pemanasan global, ya. Kalian bisa lihat ya, es mencair. Tapi kita akan belajar setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap berada di SBO TV. Belajar dari rumah bersama guruku. Hai anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Ya, anak-anak yang hebat, Pak Andre akan melanjutkan materi mengenai pemanasan global. Ya, perhatikan ya, pemanasan global. Nah, apa yang kalian bisa lihat dari gambar itu? Es batu, Pak, itu bukan es batu, nak. Itu adalah kutub utara atau kutub selatan. Nah, di sana bukan menyimpan es batu yang besar, bukan. Tetapi di sana adalah tempat es yang sangat bongkahan es yang sangat besar, yang merupakan salah satunya sebagai pengatur suhu di permukaan bumi. Nah, Pak Andre akan menjelaskan dulu pengertian mengenai pemanasan global. Dari kata pemanasan, ya, pemanasan yaitu dipanaskan ya. Dipanaskan kira-kira apa? Suhunya meningkat. Nah, kalau suhu meningkat berarti suhu yang semula rendah dinaikkan suhunya jadi lebih tinggi dong, Pak. Betul. Selanjutnya adalah global. Global ini berbicara mengenai menyeluruh. Jadi global adalah seluruh dunia, tidak hanya Surabaya, tidak hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia yang ada di bumi. Pemanasan global berarti peningkatan suhu yang ada di seluruh dunia. Oke, kita akan bahas ya. Nah, dalam pemanasan global, Pak Andre akan menjelaskan 3 poin penting, yaitu penyebab, dampak, dan upaya. Nah, kita akan bahas mengenai penyebab terlebih dahulu. Nah, penyebab dari pemanasan global ada 4 poin penting anak-anak. Yang pertama adalah polusi udara yang tinggi. Yang kedua adalah penggunaan perabot rumah tangga yang menggunakan CFC. Nah, yang ketiga adalah pembakaran hutan dan penebangan liar. Dan yang terakhir adalah terbentuknya rumah kaca. Tututut tintin. Nah, suara apa itu? Itu bukan suara tukang becak ya, atau
bukan suara tukang es ya, tetapi suara dari mobil atau bus atau kendaraan lainnya. Nah, anak-anak, kira-kira mobil, sepeda motor atau kendaraan lainnya kok bisa ya menyebabkan polusi udara? Nah, kalian harus paham ya bahwa kendaraan-kendaraan tersebut mengeluarkan emisi atau zat buang. Nah, zat emisi atau buang tersebut dihasilkan dari proses pembakaran atau untuk menggerakkan dari kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, anak-anak bayangkan ya, kalau satu keluarga mempunyai satu kendaraan, misal ya, satu sepeda motor, satu mobil. Semisal ya, bayangkan dengan penduduk Indonesia yang jumlahnya 200 sekian juta. Bayangkan. Nah, kira-kira polusi yang dihasilkan banyak apa sedikit anak-anak? Sangat banyak kan? Nah, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab dari pemanasan global. Selanjutnya kalian lihat dari gambar tersebut. Ada apa lagi Pak Andre? Ada, nah, cerobong asap. Itu bukan cerobong asap kereta api loh nak. Nah, itu cerobong asap dari pabrik-pabrik. Nah, cerobong asap ini dihasilkan dari limbah gas buang dari pabrik-pabrik. Pak Andre, semisal ya, di suatu kota ada 10 pabrik menghasilkan produksi tertentu. Nah, di kota-kota lain juga ada. Nah, pabrik-pabrik ini salah satunya yang menyebabkan juga limbah gas. Nah, kira-kira apakah bisa Pak kita mengurangi limbah gas ini dari pabrik? Bisa. Dalam teknologi yang baru, dari pabrik-pabrik sudah menggunakan filter yang lebih aman lah. Kita harap semua dari pabrik-pabrik yang ada juga menggunakan filter tersebut agar gas buang yang dihasilkan lebih aman bagi lingkungan. Kita lanjutkan ya anak-anak. Gambar apa ini anak-anak? Nah, ini adalah gambar AC dan gambar kulkas. Kira-kira fungsinya untuk apa? Ya, untuk AC untuk mendinginkan ruangan, kulkas untuk menyimpan daging. Nah, kira-kira bahayanya apa sih Pak Andre? Nah, ternyata perabotan rumah tangga ini ternyata menggunakan CFC. Nah, CFC ini apa sih Pak Andre? Ternyata CFC ini adalah freon yang ketika dilepas ke udara berbahaya sekali, terutama bagi ozon ya. Nah, apabila satu keluarga memiliki juga kulkas atau AC, ternyata gas-gas tersebut yang dikeluarkan atau zat-zat buangnya berbahaya, dan ini yang salah satunya menyebabkan pemanasan global. Lanjut ya. Nah, gambar apa nih anak-anak? Nah, di sini adalah gambar penebangan hutan yang terjadi. Ya, ini mungkin kalau kita membaca berita, terjadi banyak di Kalimantan. Selanjutnya ada pembakaran hutan. Ini juga terjadi di Riau. Kira-kira dengan adanya penebangan liar dan pembakaran hutan bisa menyebabkan pemanasan global? Tentu. Apabila jumlah pohon yang ada di lingkungan sekitar habis, maka tidak ada lagi yang memproduksi O2. Begitu pula dengan pembakaran hutan. Pembakaran hutan yang menyebabkan asap itu juga berbahaya bagi kesehatan, nak. Orang-orang tertentu biasanya menggunakan penebangan liar maupun pembakaran hutan ini demi kepentingannya masing-masing. Pak Andre harap kalian sebagai manusia tetap mempunyai moral dan tetap mempunyai budi pekerti ya. Jangan egois. Nah, yang terakhir adalah terbentuknya rumah kaca. Rumah kaca bukan rumah yang terbuat dari kaca untuk menanam pohon, ya bisa juga. Tetapi yang di sini Pak Andre maksud adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang ternyata terbentuk dari polusi udara dan gas-gas lain yang Pak Andre jelaskan tadi. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ketika panas matahari, cahaya matahari yang sudah disampaikan sampai ke bumi ternyata tidak bisa dikembalikan lagi ke luar angkasa dan itu tertahan. Ini yang menyebabkan pemanasan global. Nah, selanjutnya adalah dampak ya. Nah, dampaknya Pak Andre jelaskan dulu, ada berkurangnya populasi tumbuhan dan hewan,
mencairnya es di kutub, penyebaran berbagai penyakit, cuaca ekstrim atau cuaca tidak teratur. Nah, Pak Andre akan lanjutkan mengenai dampak setelah pesan-pesan berikut ini ya. Jangan kemana-mana ya. Nah, tetap berada di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Belajar dari rumah bersama Guruku. Nah, Pak Andre akan melanjutkan penjelasan mengenai dampak ya. Oke, dampak. Oke, kita lihat gambar tersebut ada hewan. Nah, di belakangnya ada pohon yang ditebang. Loh, Pak Andre, relasinya apa? Berkurangnya populasi tumbuhan dan hewan. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai penebangan secara liar. Dan kemudian ada pemanasan global yang mengakibatkan suhu di permukaan bumi meningkat. Nah, pohon lama-lama akan habis. Begitu pula dengan hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Lama-kelamaan akan habis pula kan? Hal inilah yang Pak Andre maksud salah satu dampak dari pemanasan global. Nah, kita lanjutkan ya. Mencairnya es di kutub. Nah, tadi di awal Pak Andre sudah jelaskan bahwa es yang ada di kutub ini adalah sebagai penyeimbang. Suhu di permukaan bumi tidak sama. Es yang ada di kutub dengan iklim dingin menjaga suhunya dingin. Sedangkan kita di Indonesia berada di iklim tropis. Nah, suhunya panas Pak Andre, iya. Tetapi dengan suhu yang berbeda itulah yang disebut dengan penyeimbang. Bayangkan, kalau di bumi tidak ada lagi es. Nah, hal tersebut sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Dan daerah-daerah yang ada di pesisir juga akan mengalami kenaikan air. Sehingga mungkin kita tidak akan mempunyai lagi pantai kalau semisal es mencair di kutub. Nah, selanjutnya adalah penyebaran berbagai penyakit. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa polusi udara sangat berdampak bagi pemanasan global. Contoh sederhana anak-anak, asap ya, semisal asapnya kendaraan. Kalian menghirup. Nah, itu adalah gas-gas ya, karbon dioksida dan zat-zat lain yang ketika kita hirup secara berlebihan itu menyebabkan gangguan pernapasan. Bayangkan ya, seperti itu ya. Ternyata punya dampak yang sangat berbahaya. Oke, kita lanjutkan. Pak Andre, dampaknya sangat menakutkan Pak Andre. Nah, kita harus tahu selain dampak, kita ada langkah-langkah atau upaya-upaya. Nah, kita akan belajar. Yang pertama adalah mengolah sampah dengan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan listrik di rumah. Nah, mulai dari reduce. Nah, kalian kalau belanja minimal ya di Indomaret lah ya atau Alfamart, atau di supermarket manapun, kalian akan disediakan sekarang ya kantong kain. Nah, sekarang sudah mulai beralih dari kantong plastik ke kantong yang berbentuk kain atau lainnya yang mudah kembali lagi untuk bisa diolah lagi dengan baik. Nah, selanjutnya adalah reuse. Reuse di sini kita menggunakan kembali lagi barang-barang yang sudah kita pakai. Contohnya botol, ya kita bisa gunakan, selesai digunakan bisa lagi. Semisal plastik bisa nggak Pak Andre? Bisa, tetapi plastik ada jenisnya. Nah, jenis yang bisa digunakan adalah PP5 ya. Oke, selanjutnya adalah recycle, mendaur ulang. Sederhananya adalah kertas ya. Kertas yang misal buku yang kalian gunakan itu akan dikumpulkan semisal kalian jual ya ke orang-orang, ke tukang loak ya dan lain-lain, itu akan didaur ulang kembali lagi sehingga menjadi kertas lagi. Nah, hal itu yang menjadi langkah-langkah. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah, nah ini gambar apa ini? Bis ya. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Nah, Pak Andre, kira-kira dengan kondisi pandemi saat ini memungkinkan nggak menggunakan langkah ini? Nah, ini Pak Andre jelaskan. Di tempat umum sangat
apa ya, kalau kondisi saat ini kita harus menjaga kesehatan, menjaga jarak. Nah, ini seandainya dalam kondisi umumnya tidak ada pandemi seperti saat ini, disarankan menggunakan kendaraan umum dengan mengurangi kendaraan pribadi. Namun dalam kondisi saat ini, nah Pak Andre bisa sarankan bisa menggunakan kendaraan pribadi terlebih dahulu. Nah, seperti itu nak ya. Selanjutnya adalah menghemat penggunaan listrik. Nah, listrik banyak ya, mulai dari lampu, mulai dari colokan, mulai dari yang lain TV dan lain-lain. Nah, kira-kira apa Pak Andre? Setelah kalian menggunakan atau pada siang hari, semisal lampu, semisal pada siang hari kan sinar matahari bisa masuk ke rumah atau ruangan. Nah, kita bisa mematikan lampu serta menggunakan perabotan yang hemat energi. Lanjut ya. Nah, ini upaya yang lain, yaitu pertama, reboisasi di hutan gundul dan menanam pohon, membuat ventilasi udara yang baik dan menggunakan kipas angin, menggunakan notepad di gadget, mengurangi penggunaan kertas. Nah, reboisasi hutan gundul dan menanam pohon. Nah, Pak Andri maksudnya seperti apa? Dengan kita menanam pohon, kita akan berusaha untuk apa Nana? Jadi tanaman atau pohon ini menyaring CO2 kemudian menjadikannya O2 atau oksigen yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar termasuk bagi kita. Nah, ini ya perhatikan ya. Selanjutnya membuat ventilasi udara yang baik. Nah, contohnya seperti jendela ya. Jadi diupayakan di rumah masing-masing atau yang mungkin ingin membangun rumah bisa memperhatikan untuk sirkulasi udara. Nah, dengan ini udara bisa dengan baik ya, sirkulasinya berjalan dengan baik dan mengurangi juga pencahayaan pada siang hari. Lanjut ya, menggunakan notepad pada HP pengganti kertas bila memungkinkan. Lah, semuanya sekarang sudah mempunyai gadget masing-masing ya. Ya, dengan gadget yang ada, kita berusaha untuk mengurangi limbah dari kertas, karena kertas yang kita gunakan berasal dari pohon. Nah, selanjutnya adalah penugasan dari Pak Andre. Perhatikan ya, jelaskan menurut pendapatmu apa yang dimaksud dengan pemanasan global. Kedua, sebutkan bencana yang terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Dan yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mendengarkan penjelasan Pak Andre dengan baik. Nah, pesan Pak Andre, kalian selalu menjaga kesehatan. Dan jangan kemana-mana, di rumah saja. Oke anak-anak, sampai jumpa kembali ya di pertemuan mendatang di SBO TV. Ya.